Saya nggak percaya. Sebelum saya pergi, Aisyah itu nggak kenapa-napa, Nek. Kenapa sekarang Aisyah tuh kontraksi? Hah? Kenapa? Keluarga pasien Aisyah? Iya, dokter. Ada apa, Dok? Ibu Aisyah harus segera dioperasi, tapi dia menolak tanda tangan surat persetujuan. Dan sekarang Bu Aisyah malah pingsan. Tanpa operasi, Ibu Aisyah tidak akan tertolong lagi. Apa mungkin di sini ada keluarga pasien yang bisa tanda tangan surat persetujuan? Atau mungkin ada suaminya? Atau ayah ibu kandungnya Aisyah? Dok, sebentar ya, Dok ya. Saya perlu bicara sama Bapak dan Ibu saya bentar ya. Baik, silakan. Dia lagi sibuk. Aku mau kabur aja. Udah, itu udah bohongin aku. Udah tadi kan dengar sendiri apa kata dokter kan. Aisyah itu dalam bahaya, itu artinya anak dalam kandungan Aisyah itu juga dalam bahaya, Bude. Bude itu udah bunuh anakku. Kamu itu jangan panik, Jamila. Bude ini pengalamannya sudah banyak. Kamu tenang aja ya. Anaknya itu pasti lahir dengan selamat. Walaupun Aisyah meninggal. Tapi Bude, Apa sih? Udah kamu diam aja. Kamu tenang aja ya. Begitu Aisyah meninggal, bayinya kita ambil dan kamu yang rawat. kalian bodoh apa gimana sih? Kamu itu siapa? Gak usah banyak nanya deh. Saya ini istri pertamanya suaminya Aisyah. Asal kalian tahu ya, Aisyah ini udah pergi lama banget. Dan kita semua cari Aisyah dan ternyata Aisyah ada di sini sama kalian. Jadi, Aisyah istri kedua. Kalian tahu gak sih Aisyah itu siapa? Aisyah itu bukan cuma sekedar istri kedua dari suami saya. Tapi Aisyah itu adalah adik tiri saya. Apa? Ya, dan dia sekarang menguasai semua harta yang diwariskan oleh ayah saya. Itu artinya Aisyah adalah orang yang sangat kaya dan powerful. Tapi dia agak menyebalkan dan keras kepala. Pak? Iya. Gimana? Apa ada perkembangan pencarian Bianca? Belum, Pak. Tapi saya yakin cepat atau lambat Ibu Bianca pasti pulang ke sini. Karena rumah ini tempat tinggalnya. Pak, gini ya, sekedar informasi aja nih, sebenarnya Bianca itu punya nomor yang lainnya lagi loh, Pak. Maaf, apa Ibu bisa kasih tahu? Itu dia, Pak. Saya nggak tahu nomornya Bianca yang satunya lagi, tapi mamanya itu, Bu Siska, dia tahu persis. Jadi Bapak coba deh hubungin mamanya si Bianca, Bu Siska itu. Apa Ibu tahu rumahnya? Oh, tahu banget, Pak. Kalau begitu saya kirim ke nomor WA Bapak ya. Berapa nomornya, Pak? 0815 7461 6659. Udah saya kirim ya, Pak? Iya. Udah, Mam? Udah. Kalau gitu, terima kasih ya, Bu. Iya. Mari, Pak. Ya, mari. Pak, bisa merapat. Begini Pak, saya mendapat informasi terbaru. Jadi kita bagi tugas. Pak Supardi, Pak Tejo, dengan saya langsung ke rumah Ibu Siska. Sementara Pak Supriyanto tetap di sini berjaga dengan yang lainnya. Siap, Pak. Dilaksanakan, Pak. Baik. Mari, ayo Pak, mari.
Aisyah kan udah gak ada keluarganya. Gimana kalau kita berpura-pura menjadi keluarganya Aisyah untuk bisa menandatangani buat operasinya Aisyah, Bu, Pak? Akbar, apa kamu yakin? Gimana kalau keputusan kita salah? Gimana kalau setelah operasi nanti bayinya Aisyah kenapa-napa? Dan gimana kalau sampai ada yang meninggal? Ibu takut, Akbar. Bu, Ibu dengarkan apa kata dokter? Aisyah lagi pendarahan. Kalau sampai Aisyah meninggal, bayinya juga meninggal, Bu. Coba deh Ibu bayangin, kalau ini terjadi sama Saras, Bu. Apa Ibu nggak mau ngelakuin sesuatu buat Saras? Aisyah udah menjadi keluarga kita, Bu. Bapak setuju sama kamu, Bar. Bismillah ya. Ibu berharap yang terbaik. Semoga Aisyah dan bayinya selamat. Ya udah cepetan kamu bicara sama dokter. Cepat, Bu. Bagaimana, Pak? Dok, saya kakaknya Aisyah, Dok. Dan saya akan menandatangani buat operasinya Aisyah. Oh iya, baik, silahkan. Dok, saya mohon, Dok, selamatkan Aisyah. Baik, Pak, pasti. Bantu doa ya, Pak. Jadi kalian melakukan ini semua karena kalian pengen bayinya Aisyah. Iya, saya kepengen bayinya Aisyah itu menjadi milik saya. Kalian pikir kalau kalian ambil bayinya, dia akan membiarkan kalian pergi begitu aja? Oh enggak. Dia pasti akan kejar kalian sampai dapat dan dia akan berikan kalian pelajaran yang sangat menyakitkan buat kalian. Terus kita harus gimana, dong? Saya bisa bantu kalian. Kalian pengen bayinya kan? Kalian bisa ambil bayinya Aisyah. Tapi Aisyah jangan sampai tahu. Aisyah harus tahu kalau bayinya itu udah mati. Mati. Aduh, tenang. Itu cuman rekayasa aja. Udah tahu belum caranya? Belum kepikiran? Gini, saya kasih tahu. Kalian pergi ke rumah duka. Kalian cari bayi yang mirip anaknya Aisyah. Bawa ke saya. Nanti biar saya ngelakuin sisanya. Kalian bisa bawa tuh bayinya Aisyah, ya? Bisa kan? Bisa nggak? Idenya bagus juga, Budi. Nanti kalau anak itu lahir, terus kan bisa buat aku. Aisyah nggak tahu. Nah, jadi ke saat aku rawat nggak ada yang recokin. Ya kan, Budi? Iya, Bude pun juga bebas dari tugasnya kamu. Ini kalian mau ngobrol di sini sampai kapan? Iya. Nggak ada waktu. Gak percaya Bianca harus kerja sama orang-orang kayak gitu. Oh my God. Mas, kenapa nggak dibukain sih pintunya? Kamu aja, ini kan rumah kamu. Selamat malam, Bu Siska.
Iya, selamat malam, Pak. Kami kesini mencari Bianca. Bianca. Untuk apa mencari anak saya? Anak saya kan sudah bebas dengan jaminan. Kami sudah mendapatkan bukti yang baru. Dan jaminannya pun sudah dicabut. Sekarang Bianca menjadi buronan polisi. Pak Herman, Anda kan yang menjadi penjamin Bianca? Betul? Sekarang Bapak ikut kami ke kantor polisi. Karena Bapak harus bertanggung jawab atas kaburnya tersangka. Kenapa saya harus bertanggung jawab? Dia kan tinggal sama suaminya. Kami sudah coba ke sana, Pak. Tapi yang bersangkutan tidak ada. Dan kami juga sudah coba menghubungi Bianca, tapi HP-nya tidak aktif. Kami mendapat informasi dari Ibu Lydia kalau Ibu Siska mempunyai nomor lain dari Ibu Bianca. Ibu Siska, Ya, mana nomor Bianca yang lain? saya nggak tahu, Pak, nomor anak saya yang lain. Handphone saya aja hilang. Ibu jangan bohong. Kalau enggak, kami akan geledah rumah itu. Silahkan, Pak, geledah. Mari Pak, kita geledah. Pak Tejo, tolong Bapak cek sebelah sana. Siapa? Pak Sukondi, Anda cari ke sana. Siapa? Gimana? Kenapa gampang mah? Tolong dicek HP Siska. Apa ada nomor lain Bianca di situ? Kirim segera ke aku ya. Keren. Masih banyak ya? Siapa? Kalau gitu saya ngopi dulu, Bang. Ya. Ya ampun, Bianca. Semoga kamu bisa sembunyi dan meloloskan diri kamu. Jangan sampai mereka tangkap kamu, sayang. Kita sudah mencari sekeliling rumah ini, Pak. Dia tidak ada, Pak. Dan sepertinya memang dia tidak ada di sini, Pak. Bu Siska, Ya. tolong kerjasamanya. Apabila Bianca datang, tolong Bapak dan Ibu segera lapor ke kami. Tetapi, jika kalian menyembunyikan tersangka, maka kalian akan ikut ini. Sekarang tinggal cari nomor Bianca.